waktu 2 minggu lah, iya. Jadi pada saat kita berkabar hahihi dulu gitu kan, mungkin dia bisa tahu atau Anggi bisa kasih tahu juga di Manulife langsung, atau misalnya dia sempat lihat profilnya Anggi di Instagram dan sebagainya, udah menyatakan Manulife dan sebagainya, silakan aja. Tapi yang paling penting buat yang jadi cold untuk jadi warm atau jadi hot itu adalah kita istilahnya Pak Erwin tuh menyiram gitu ya, menyiram ini gitu ya. Nah, Anggi bisa tahu misalnya calon nasabah ini punya balita misalnya, berarti kan dia concern sama pendidikan anak ya. Nah, kita mulai cari-cari artikel mengenai bagaimana mendidik balita gitu ya, supaya mengerti soal uang misalnya kayak gitu. Kan kita bisa cari itu di website ya, di Google gitu ya, Bapak Ibu bisa cari lalu kita kasih linknya gitu. Istilahnya kita nggak jualan dulu gitu, tapi kita memberi nilai tambah dulu gitu. Kita membuat diri kita berguna dulu buat dia gitu. Itu sih intinya. Kita kasih kirim kalimat motivasi lah, video YouTube yang bagus yang berkaitan sama dia dan sebagainya. Kalau dia hobi masak, kayak kita bagiin Instagram mengenai, kan sering tuh di Instagram tuh orang yang berbagi resep masakan dan sebagainya. Yang begitu-begitu. Jadi membuat kita akrab dulu. Tapi juga nggak tiap hari ya. Jadi kalau tiap hari itu kan jadi kesannya, wah nih ngapain nih si Anggi gitu tiap hari. Mungkin seminggu 3 kali gitu. Sehingga kan kalau dalam 2 minggu kan udah terjadi kontak 6 kali gitu. Nah habis itu baru, ngomong-ngomong, kamu kan punya anak kecil nih, aku punya konsep yang bagus untuk ngerjain pendidikan anakmu dan murah banget gitu ya. Kita ngobrol yuk gitu ya. Don't worry, nggak ada kewajiban apapun buat kamu untuk ini. Kalau cocok ayo, kalau nggak apa-apa gitu. Gitu Nggih. Ya, jadi dipanasinnya dulu tuh bikin diri kita tuh bermanfaat buat dia, bukan cuma jualan doang gitu. Ya, kita kirim yang lain-lain lah, itu bisa macam-macam. Oke? Oke, makasih Pak Eka. Ya, sama-sama. Yuk, enggak, silakan. Apa lagi? Terakhir ya nih ya. Pak Eka, satu lagi tanya, boleh ya? Ya, enak. Gimana cara meyakinin orang kalau proteksi itu penting? Padahal kita udah jelasin yang rekening SIP kemarin. Tapi dia masih belum yakin karena dia ngerasa dia punya asetnya udah banyak gitu. Dia masih belum yakin buat proteksi, padahal dia belum punya proteksi sama sekali. Iya, itu. Iya, ini Irna bisa cerita mengenai kasus Irna sendiri sih, ya. Udah tahu ya. Nah, apalagi dia udah tahu bahwa aset itu bisa gini, tanyanya gini, kalau terjadi sakit-sakit berat, kebutuhannya itu berapa banyak? Ya. Iya, real life. Jadi kebutuhannya itu berapa besar sih? Teman-teman tahu nggak? Saya punya klien, ya, habisnya itu lebih dari, sebelum akhirnya meninggal juga gitu ya, cancer ya, di perusahaan sebelumnya ya. Itu habisnya hampir 2M loh. Ya, habis. Terus ada lagi, bukan saya, bukan klien saya, tapi teman-teman saya, itu habisnya bisa hampir 5M. Karena dia di Singapura. Kalau yang 2M itu perawatnya di Indonesia karena udah nggak mampu lagi keluar. Kondisinya udah nggak mampu dibawa keluar. Jadi di Singapura hampir 5M. Ceritain juga yang anaknya Denada. Ya, karena semua orang pasti kenal, pasti tahu gitu ya, Denada ya. Artis, tahu ya, Irna ya. Nah, itu you search saja. Itu habisnya berapa? Ya, itu habisnya itu 2 rumah besar. Ya, itu kalau saya duga sih mungkin hampir 15 gitu ya. 15 eman.
Artinya kita punya aset bisa kepake kan kalau nggak ada itu. Gitu. Jadi bisa dibilang ya kalau misalnya terjadi resiko, kalau nggak ada asuransi berarti kita menggunakan aset sendiri. Ya kan? Menggunakan aset sendiri. Yang besarnya berapa kita nggak tahu, habisnya berapa. Karena kasus-kasusnya itu udah banyak yang gede-gede kalau untuk kesehatan terutama ya. Gitu. Nah, kalau di sini konsepnya, kalau dulu kan asuransi itu sebagai biaya aja. Kalau di sini kan nggak, uangnya balik juga gitu kalau terjadi sesuatu. Gitu sih, nak. Tapi memang saya mesti ngomong ya, ada aja orang yang kayak gini gitu, meskipun diyakinkan kayak gimana juga mereka merasa gitu ya sudah gitu. Ya kan kita nggak boleh terlalu berharap gimana gitu, karena ada orang yang memang for some reason gitu kepala batu dan emang nggak mau dengar, ya sudah. Biasanya mereka kepentok pada saat mereka sendiri udah mulai sakit. Jadi mumpung sekarang sehat, karena kalau banyak orang yang udah mulai sakit baru cari, ya udah telat. Gitu sih, nah. Jadi aku bisa ngomong gitu sih. Jadi satu, kalau kita nggak punya proteksi terutama sakit, ya nggak punya dari asuransi, mau nggak mau kita pakai aset sendiri. Nah, aset sendiri ini problemnya berapa banyak yang akan tergerus gitu, ya kan? Dari istilahnya kalau kita bicara accounting dikit ya, istilahnya ini cost yang nggak jelas nih gitu. Ini cost variabel justru ya. Istilahnya untuk biaya sakit ke depan tuh cost variabel gitu. Variabel tuh yang nggak jelas berapa gitu. Variabel aja masih bisa dihitung kan kalau istilahnya untuk membuat sebuah TV gitu kan butuhnya berapa kan tergantung dari jumlah pesanan gitu ya, itu namanya variabel cost kan tergantung dari jumlah yang kita mau produksi. Tapi kalau ini kan costnya variabelnya yang nggak jelas berapa. Nah daripada jadi cost yang nggak jelas besoknya, kenapa nggak kita jadikan cost yang jelas hari ini gitu. Ya kan, daripada costnya keluar besok 10 miliar, kenapa nggak kita keluarin sekarang sebagai fixed cost, sebagai cost yang jelas 500 juta untuk mengcover cost-cost yang nggak jelas besoknya gitu. Toh 500 juta itu kalau nggak terjadi apa-apa, sehat-sehat aja balik juga kok gitu. Gitu, nah, yang kita bisa sampaikan. Jadi kalau dia pengusaha, ya dia pengusaha. Ya, dia pengusaha. Nah, kalau dia pengusaha ya kita kasih tahu begitu bahwa lu udah pasti tahu dong yang namanya variable cost. Cost ke depan tuh bisa sangat-sangat variabelnya tuh bisa tinggi kalau kita nggak tahu nih. Kenapa nggak cost yang pasti akan muncul? Suatu saat akan muncul gitu. Yang namanya manusia nggak aman dari sakit penyakit gitu. Iya kan? Ya kenapa nggak jadiin fixed cost dulu aja gitu. Itu sih, Nat. Aku baru belajar produk yang MPPS sama MDLA, mungkin dia tuh masuk kalau MCCP mungkin bisa lebih deep lagi ke dia ya. Iya, nanti minta temenin Catherine aja ya untuk masuk ke orang-orang yang kayak gini nih ya. Kalau kamu yang baru mungkin akan sulit gitu ngomongnya ya, pelurunya belum banyak ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih masih junior ya, belum banyak punya peluru, please jangan ragu untuk minta temenin leadernya ya yang lebih pengalaman, supaya sayang kan punya potensi market seperti itu tapi karena kita kurang pengalaman karena masih baru ya akhirnya lepas gitu, sayang ya. Jadi minta temenin aja Kan tetap bisa ketemu itu, jadi nggak ada prepare. iya. Oke. Halo Jang Sensia. Pak PK bisa satu lagi PK. Ya Pak Yedi. Ini PK. Ya. Bagaimana cara itu
kebetulan gini, saya kan 2 tahun terakhir itu kan banyak terlibat di komunitas-komunitas pengusaha dan politik gitu ya. Kebetulan saya banyak kenalan yang baru-baru para politikus yang sekarang juga udah jadi dewan juga, terus juga yang lumayan besar juga, tadinya nggak kenal sekarang kenal. Nah itu kita udah punya tuh dari berbagai, termasuk juga dulu dari dulu juga ya. Itu gimana saya kenalinnya untuk masuk, saya memperkenalkan, pasti kan, wah asuransi lagi ya, pasti rata-rata gitu. Supaya bisa setelah ini sih udah basa-basi udah, oh saya begini, tapi dia belum tahu bahwa saya di Manulife sekarang gitu. Nah itu untuk bisa apa namanya nanti, oh ketemu buat apa nih, nah gitu kan. Kebetulan ini jaraknya jauh-jauh Pak gitu. Kalau dekat sih mungkin nggak masalah ya, tapi kalau karena jauh-jauh tempatnya, jadi saya harus memperhitungkan waktu dan cost juga gitu. Nah itu gimana Pak, untuk kalau nanti ketemu ataupun nanti janji temu, bicaranya apa untuk menawarkan ini? Terima kasih. Challenge-nya ada 2 nih sebenarnya Pak. Ya pertama untuk bikin janji temu dulu. Yang kedua, pada saat ketemu juga akan ada challenge juga. Kenapa? Karena pada saat ketemu juga kita ngomong asuransi juga kan. Dan dia akan tanya lagi kan, oh ini asuransi ya? Gitu kan. Jadi bisa kita kalah di pertama atau bisa kalah di langkah kedua juga gitu. Jadi mesti Bapak prepare sekali lagi teman-teman ya. Pada saat kita memprospek seseorang, selalulah berpikir apa kepentingan untuk dia. Apa yang menjadi kepentingan untuk dia. Nah contoh ya, kalau anggota dewan dan sebagainya, ya kan, dia kan suatu saat akan berhenti juga kan gitu, ya kan, akan pensiun juga kan. Nah ini kita bisa ngomong gini nih, Pak, selamat ya sudah terpilih jadi anggota gitu ya. Nah kami dari Manulife ada program khusus untuk orang-orang seperti Bapak. Ya, jadi udah kita ngomongin aja di depan gitu. Daripada Bapak udah jauh-jauh, ya kan? Ujung-ujungnya ditanya, oh ini asuransi lagi ya. Kalah di stage kedua gitu, ibaratnya kalau kita ngomong rally gitu ya. Kalah di stage kedua mendingan kita kalah di stage pertama gitu, nggak ngabisin duit kan gitu, nggak ngabisin waktu, daripada kita kalah di stage kedua. Nah, sejak stage pertama kita udah omongin apa manfaatnya buat dia. Dan kita akan ngomongin bahwa kita di Manulife. Tapi yang penting gini loh teman-teman ya, jangan salah berpikir ya. Atau udah punya momok berpikir bahwa wah kalau saya ngomongin asuransi pasti ditolak. Yes, ditolak kalau kita nggak memberikan pembeda bahwa atau nggak sesuai sama kebutuhan dia gitu ya. Saya merasa saya punya asuransi udah cukup gitu. Ya ngapain gue tambahin lagi. Tapi kayak contoh kayak tadi ya, kasusnya Pak Yadi ya. Jadi kita bisa ngomong seperti ini misalnya, Pak selamat ya udah terpilih sebagai anggota dewan gitu ya. Nah Pak, saya di Manulife ini kita punya program-program yang khusus buat orang-orang seperti Bapak gitu, terutama nanti setelah pensiun, hari tua gitu ya. Nah kebetulan saya jadi jangan terserah dia ya, tapi Bapak harus guidance langsung ya. Kebetulan saya hari Selasa di atas jam 2 gitu, saya ada di seputaran daerah Bapak nih gitu. Kita bisa nggak ketemu setelah jam kantor misalnya ngopi ya. Jadi kasih 2 pilihan waktu lah, Selasa di atas jam sekian atau Kamis sebelum makan siang gitu. Apa kira-kira lebih nyaman yang mana gitu. Jadi Bapak caranya kasih tahu adalah satu, kasih selamat dulu ya kan. Orang kan seneng kalau dikasih selamat ya. Dan ada program yang khusus buat orang-orang seperti dia. Nah, dibikin dia penasaran lah gitu. Gitu. Pak Yadi. Tapi itu bukan garansi dikasih ya.
Artinya kita udah ngomong, Bapak udah ngomong dulu seperti itu daripada nanti ditolak belakangan gitu, lebih baik tolak duluan. Kira-kira Pak, kira-kira program apa ya kalau yang untuk tadi seperti anggota dewan itu MSP atau MDA atau apa ya? Kira-kira yang artinya langsung mengena program khusus itu seperti ini. MDLA aja Pak, MDLA yang UP-nya cair ataupun preminya cair. Jadi kan setelah tua ibaratnya gini, pada saat amit-amit jadi anggota dewan meninggal ya udah kelar gitu aja kan. Iya kan, tapi kan keluarga gimana gitu. Iya kan. Nah, kalau uang premi balik atau UP pasti cair gitu, MDLC kan gitu dia nggak ada ruginya gitu. Oh saya udah punya ya nggak apa-apa Pak, tambah lagi gitu kan. Nggak ada ruginya karena uangnya juga cair, bakal cair gitu. Ya, apalagi gitu ya, apalagi nih. Nggak gampang loh untuk jadi anggota DPR ya, government apa namanya istilahnya, government official ya, jadi pejabat pemerintah, anggota dewan dan sebagainya itu untuk nambah polis tuh nggak gampang. Ya, ada prosesnya akan lebih sulit untuk KYC-nya lebih sulit. Karena ditakutkan untuk cuci uang, hasil korupsi dan sebagainya. Nah, Bapak bisa bilang begini, Pak, kalau jadi anggota dewan tuh untuk masuk asuransi itu agak-agak sulit gitu. Nah, saya makanya akan ini ngajarin ya dikit ya teman-teman ya. Tentunya sebelum dia jadi anggota dewan dia kan mungkin punya profesi lain kan. Pak, dia punya pabrik Pak. Nah, makanya itu yang kita masukin gitu. Statusnya gitu, jangan sebagai anggota dewan, itu akan susah banget ya. Jangan anggota dewan sebagai owner perusahaan gitu. Iya, itu aja. Siap Gitu. Makasih Pak Eka. Sip, sama-sama. Oke teman-teman, wah ini ada Jang Cynthia, apa kabar? Selamat pagi Jang Cynthia. Nggak monitor kali ya. Oke. Monitor Pak, halo Pak. Selamat pagi. Pagi. Lagi di mana? Iya, masih di Singapura Pak. Waduh, mantap ya. Siap teman-teman, itu udah dengar semua. Jang Cynthia ada di Singapura, jadi pulang mesti bawa oleh-oleh gitu katanya. Siap. Oke Pak. Bentar lagi baru bisa buka video Pak. Pak Eka nanya lagi Pak Eka. Oke, mangga. Silakan. Pak, di WWP itu kan kalau sekilas saya baca itu kan ketentuannya harus yang sesuai tagihan kartu hitam, betul nggak Pak? Iya, S-Charge. S-Charge lah. Ini ada case. Contoh, rencana pas kemarin saya ngomong sudah pindah ke Manulife, memang ada beberapa nasabah itu yang menginginkan untuk pindah. Cuman masih saya lihat-lihat dulu. Nah ini ada satu keluarga itu 5 orang Pak. Jadi suami istri dan 3 anak. Case-nya adalah 4 orang ini selain ayah itu punya kesehatan di P. Iya. Nah, satunya itu kartu merah. Oke. Nah, pertanyaannya apakah ketika saya bikin produk untuk kesehatan yang di kita, itu kan kalau misalkan paket satu keluarga itu kan lebih murah 5%. Iya. Nah, itu nanti kalau misalkan saya mengisi form, yang kartu merah ini statusnya gimana Pak Eka? Nggak WWP. Nggak bisa WWP. Tapi yang lain bisa. Disertakan juga Pak, artinya yang kartu merah ini bisa dimasukkan ke produk yang untuk satu keluarga dapat. Bisa, cuman statusnya yang merah ini ada waiting period gitu aja sih. Oh gitu.
Iya, Oke. keluarga ini kan hanya untuk menghitung preminya aja, tapi perlakuannya tetap orang per orang sebenarnya, Pak Sofyan. Ya, itu yang pertama. Oke, note. Yang kedua, Pak Eka. Iya. Si Bapak ini dulu di agent yang lama itu pernah punya pro. Iya. Beberapa kali klaim sama agent yang lama itu disarankan untuk cuti premi. Singkat cerita, karena lupa bayar biaya asuransi atau top up, ini kan jadi lapse. Akhirnya dulu kurang lebih 1,5 tahun yang lalu itu ketika saya masih di B, dimasukkanlah ke polis Manulife. Iya. Oke, dapat 8 bulan itu beliaunya klaim, Pak. Klaim rumah sakit. Nah, klaim rumah sakit dan ditemukan kondisi yang sebelumnya di B. Akhirnya semua premi itu dibayarkan, Pak. Maksudnya pemutusan sepihak oleh Manulife, preminya itu full dikembalikan. Iya. Yang sudah terbayar. Itu salah satu dikembalikan semua ya pada Manulife. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya bikin program untuk keluarga ini, apakah Bapak ini bisa saya masukkan program dengan nanti mungkin ada underwriting atau medical check up atau bagaimana, Pak Kak? Ya, declare aja karena datanya udah ada kan. Masalahnya gitu. Datanya udah ada di Manulife bahwa dia pernah begini-begini, bahkan sampai premi dibalikin gitu. Oh, jadi Bapak ini sudah nggak bisa ya, Pak ya? Saya nggak tahu sebutan bisa atau nggak bisa tergantung dari proteksinya, Pak. Jadi dulu pasti karena non-disclosure tuh. Jadi ada begitu dirawat ditemukan riwayat bahwa beliau sudah pernah sebelumnya punya penyakit dan itu nggak dideklar gitu pada saat pengajuan polis. Nah, pada saat ketahuan seperti itu berarti kasusnya adalah non-disclosure, tidak terbuka pada saat pengajuan polis. Maka polis menjadi batal. Seharusnya tuh premi itu juga hilang gitu aja, tapi oleh Manulife dikembalikan 100%. Ya, itu sebenarnya goodwill aja sih untuk dari Manulife-nya. Nah, sekarang kalau mau masuk lagi harus declare aja. Declare semuanya bahwa saya pernah begini sebelumnya gitu, soal diterima atau enggak ya kita bisa lihat karena pertimbangannya kan kalau polis yang dulu gagal gara-gara kesehatannya nggak bagus. Kalau yang sekarang ya nggak tahu. Tapi yang jelas yang udah pasti rekornya udah ada gitu loh. Ya, kan? Gitu. Jadi lebih baik nanti saya juga cantumkan dengan kondisi. Iya ya, Pak ya. Iya, karena kalau Bapak nggak cantumin nanti Bapak yang kena. Siapa ya, Kak? Lagian juga sudah ke detect sama Manulife ya, Pak ya? Iya, gitu loh. Siap, sementara itu dulu Pak Eka. Oke, baik. Pak Yadi, kalau saya tambahin dikit, sorry Pak Eka. Iya. Untuk case WWP ini kan dia kriterianya itulah adalah masa tunggu polis di sana harus minimum 2 tahun. Terus tidak ada klaim lebih dari 10 juta. Terus juga yang perlu diingat adalah masa tunggu itu yang dihapuskan setahun, tapi kalau ada penyakit yang 18 penyakit itu kalau terjadi di tahun yang sama, maksudnya kan masa tunggunya dihilangin setahun, tapi dalam setahun itu kalau terjadi tetap kita bayarnya reimburse loh Pak, bukan cashless. Itu juga klien harus tahu. Iya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun ini nanti misalkan amit-amit harus terjadi resiko meskipun di rumah sakit rekanan, tapi disarankan reimburse ya? Iya, tetap reimburse. Oke, siap. Terima kasih Pak Dani. Yes, sama-sama. Oke, thank you bro. Oke. Udah nggak ada lagi? Oke, kita udah lewat ya. Jadi, oke, berikutnya nanti kita akan ada kelas
onsite di hari Rabu ya. Tapi kita akan upayakan supaya kelas itu juga bisa disiarkan secara Zoom ke teman-teman yang di luar kota. Ya, jadi nanti tunggu linknya dan jamnya untuk kita belajar ya di kesempatan Rabu besok itu kita akan ngebahas bagaimana menambahkan daftar nama ya, kemudian bagaimana strategi yang dari cold menjadi warm menjadi hot gitu ya, itu teman-teman yang akan kita bahas ya. Jadi keep in touch untuk nanti lewat Bro Dodi akan kasih tahu teman-teman yang di luar kota ya linknya, zoomnya seperti apa dan jam berapa akan ini, dan kita akan siarkan langsung dari City Walk ya untuk bisa teman-teman mengikuti. Oke, gitu ya teman-teman. Ya, ini kelas ini saya tambahkan dikit PK. Ya. Kelas ini khusus sebenarnya kita siapkan untuk LP teman-teman ya, terutama yang pemula. Benar-benar kita latih full selama 3 bulan. Nah, ini juga akan berlaku untuk teman-teman di luar kota. Jadi harapan kita LP-nya itu dikumpulkan dalam satu tempat. Jangan dibiarkan mereka Zoom terpisah di rumah masing-masing, teman-teman. Ya, dikumpulkan satu tempat. Contoh kayak di Gresik itu udah standby tuh jam 9 udah ready semua di kantor. Nah, setelah sesi training selesai, nah teman-teman kan bisa bantu untuk penguatan kembali gitu loh untuk leader-leadernya. Jadi gitu teman-teman ya. Pokoknya untuk luar kota tetap semangat, kita siapkan semua sistemnya dengan benar. Mantap, Sip. Ya, Pak Eka, saya mau dengan Pak Wawan, Pak Yadi, dan Pak Bahtiar, Pak Eka. Oke, saya jadiin host dulu ya, ya. Makasih Pak Eka. Sama-sama. Makasih Pak Eka. Iya, sama-sama. Dan Cynthia, sampai ketemu di Jakarta ya. Oke. Makasih Pak. Sama-sama semuanya ya. Dodi saya udah jadiin host ya. Saya live ya. Ya, thank you Pak Eka, thank you. Thank you teman-teman ya, semua ya. Makasih Pak Eka. Sama. Ya. Sama-sama. Ya, Jang. Ya, thank you. Ya, makasih Pak Eka. Mandi ya? Ya. Thank you Pak Eka semuanya. Ya, sama-sama. Ya, thank you Pak Jaya. Silakan Pak Jaya. Pak Wawan lagi di mana, Pak Wawan? Lagi pulang ke Tasik, Pak. Hah? Lagi pulang Tasik. Pulang ke Tasik? Iya. Lah, bukannya ketemu dokter hari ini? Enggak hari ini. Saya buat janji hari ini, tapi nggak tahu dokternya belum ngasih jawaban. Oh, saya pikir malah hari ini. Cari kedai kopi dulu. Ya? Cari kedai kopi dulu. Ambil ngopi, cari warung dulu. masih lama ya? Ya, komplit lagi. Hah? 5 mungkin. Kan komplit minum apa? Minum ngopi. Rotiar, gimana kabar Rotiar? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Pak Wawan di unmute aja dulu Pak Wawan, cari tempat kopi dulu. Supaya bisa lebih enak ngobrolnya kita. Nah, tinggal ini doang, tinggal bertiga doang. Iya, ini buat yang para
para kewalahan Mipos. Kang Haji juga kewalahan, Pak Tiar juga dari Makassar juga kewalahan tentang Mipos itu. Sebenarnya masalahnya apa ya? Kok di kita tuh lancar-lancar aja, kenapa di teman-teman malah Isu itu kenapa yang jadi masalahnya Prupos itu kan menurut saya giganya lebih besar daripada Mipos. Itu kan giganya tinggi, tapi kok bisa di HP itu lancar kemarin. Kita sekarang yang lebih di bawah. Kualitasnya tuh malah nggak lancar itu. Udah diproses, ini belum nyampe submit, belum nyampe ini belum. Oke. Tadinya mau dibikin dulu. Depan pun kemarin dua kali nyimpen gagal. Udah ya. Sudah beres sampai ilustrasi, simpan. Kok nggak disimpan gitu? setelah Ini yang satu lagi siapa ya Pak? Siapa ya? Ada satu orang lagi ini belum keluar kok. nah, itu dari KPM Surabaya. Biarin nggak apa-apa. Beliau mungkin mau nonton. Jadi untuk Mipos ini sebenarnya ada dua tuh teman-teman ya. Pakai main yang aplikasi itu Ya, bisa offline ya, itu bisa offline. Kang Haji coba yang pakai main itu diinstal dulu main, kan ada tuh saya share di grup. Sudah saya install. Nah itu bisa, itu dari main itu bisa bikin proposal offline malah, nggak perlu jaringan internet. Jadi mau sinyal jelek nggak akan ngaruh, bahkan mati sinyal pun tetap bisa jalan. Itu pakai main. Atau yang pakai yang online. Kalau pakai online itu sampai ke tahap closing itu teman-teman. Ya, pakai link. Nah, saya nggak tahu yang menjadi kendalanya Kang Haji dan Bro Tiar ini yang mana. Saya coba itu dua-duanya saya coba, tapi ya itu tadi setelah berjalan ngisi data tiba-tiba balik lagi ke login. Agak aneh aja sih ya. Makanya nanti Bisa kita live kan nggak dari, coba Kang Haji buka Miposnya sekarang coba. Pak Dodi, saya keluar dulu 5 menit. Oke. 5 menit. Saya tidak keluar dari Zoom. Saya keluar dulu. Ada saya jemput sebentar sekali. Oke. Ya. Pak Wawan. Sekarang ini hari pulang, saya ketemu nanti di sini aja, ketemu diiniin. Ini apa masalahnya apa gitu. Kalau Pak Wawan pulang tadi. Nanti malam ketemu di Ampera, Kang Haji. Haji. Kalau Pak Wawan juga butuh ya, ketemu di Ampera ya. Wawan, kalau bisa Wawan. di sini nggak bisa ketemu ini LPLP. Saya tadi malam ngumpul di rumah. Wawan. Jadi sekalian gitu. Ya, Pak Rodi. Kita tuntaskan dulu yang Pak Wawan punya. Nanti baru bareng-bareng dengan Kang Haji. Oh iya, Itu nanti kalau udah nyampe yang Pak Wawan, yang Pak Wawan punya itu dari malam saya udah dapat solusinya Pak Wawan. Itu tetap Udah. bisa. Hujan besar Pak tadi malam tuh. Jadi saya juga nunggu di pinggir jalan. Jadi kan sempat lagi melanjutkan. Oke. Oh, jadi nggak jadi ketemu kepala rumah sakit hari ini, Pak Wawan? Janjian, tapi saya minta minggu ini. Tapi kalau bisa Senin. Tapi kan
Senin nggak saya udah nggak jadi pulang, tadi malam tuh udah habisan bis. Tapi belum dijawab juga ini WA-nya. Ya udah, kalau gitu kita cepatnya lah nanti Pak Wan dan Nanti siang saya siapin datanya dulu. Saya mau buat yang paket keluarga, Pak. Iya, Ya. justru itu saya mau pandu Pak Wan agar supaya nanti di depan nasabah tuh kita nggak berlama-lama Pak Wan, apalagi nasabahnya udah minta disyutin gitu loh. Iya. Nah, kita nanti akan bikin live Zoom untuk Mipos, bikin proposal sampai tahap Pak Yadi ikutan aja, Pak. Bareng aja kalau mau. Gimana Pak? Pak Yadi bisa bareng nggak dengan saya nanti siang? Iya, justru bareng maunya. Saya justru bareng nanti. Saya live kan punya Pak Wawan sampai Pak Wawan tuh bisa closing. Kita bertahap kayak kemarin Pak Wawan bertahap pelan-pelan ya. Atau nanti saya praktekkan di Zoom saya, tapi nanti teman-teman di Mipos masing-masing masalah lagi. Jadi dari Miposnya Pak Wawan aja nanti ya. Nanti Pak Wawan saya jadikan host. Pak Wawan yang praktekkan langsung, saya pandu dari Zoom. Siap, Pak Yadi. Apa gitu loh. Jadi semua nonton. Ya, sampai nanti proses tanda tangan. Nah, pastikan itu sinyalnya bagus nanti Pak Wawan ya. Siap. Oke, Kang Haji, kalau gitu nanti tunggu jadwal Pak Wawan aja ya. Baru kita ulang lagi. Siap tuh. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Zoom-nya ya. Siap, Pak. Pagi Koel. Oke. Om